Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu tentang cerita pendek. Kompetensi dasar kita hari ini adalah menelaah struktur dan juga aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Jadi nanti kalian akan mempelajari struktur-struktur apa saja dan aspek kebahasaan apa saja yang ada di dalam sebuah teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti kalian menyaksikan atau menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menelaah struktur dan juga aspek kebahasaan dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar dengan baik. Langsung saja ya. Struktur teks cerita pendek. Teks cerita pendek ini merupakan salah satu jenis teks narasi yang memiliki struktur yang sama dengan teks sejenisnya. Jadi teks narasi ini banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah teks cerita pendek. Nah, di struktur teks cerita pendek ini ada 3 strukturnya. Yang pertama yaitu orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi ini biasanya ada di awal teks cerita pendek yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar maupun unsur-unsur cerita lainnya. Jadi di awal si pengarang atau penulis memperkenalkan dulu tokoh siapa saja yang ada di dalam sebuah teks cerita pendek yang disajikan. Kemudian bagaimana latarnya di mana, kapan, dan bagaimana suasananya. Tapi disajikannya hanya secara garis besarnya saja, secara umumnya saja, tidak secara lengkap, gitu ya. Kemudian unsur-unsur cerita lainnya seperti alurnya nanti seperti apa, alur singkatnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian setelah orientasi kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu ada komplikasi. Nah, di komplikasi ini berupa cerita yang berisi akibat. Akibatnya maksudnya adalah konflik dari diri tokoh itu sendiri, ataupun konflik atau yang biasa kita sebut konflik batin ya. Jadi kalau misalnya konflik yang ada di dalam tokoh utamanya itu sendiri, itu disebutnya konflik batin. Bisa juga konflik dari tokoh lain. Nah, ini jadi muncul masalah yang dialami oleh si tokoh ataupun tokoh lain dari adanya masalah yang dialami tokoh utama. Komplikasi ya. Jadi komplikasi itu intinya adalah mulai pemunculan masalah hingga nanti akhirnya ada klimaks di dalam komplikasi ini. Nah, ini sudah kita bahas kemarin di unsur-unsur teks cerita pendek. Setelah komplikasi ada resolusi. Ketika masalah itu sudah muncul, maka harus ada penyelesaian masalah, dan penyelesaian masalahnya ini ada di bagian akhir biasanya. Kita sebut dengan resolusi. Resolusi ini menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh. Jadi perlu diingat kembali ya, struktur teks cerita pendek ada 3. Yang pertama orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh atau pengenalan unsur lainnya seperti latar, tokoh, dan juga alur bisa dikenalkan di sini. Kemudian baru muncullah komplikasi. Nah, komplikasi ini isinya ada banyak, ada mulai dari pemunculan masalah, peningkatan masalah, nanti sampai ada di klimaks. Klimaks itu di puncak masalah. Ini adanya di dalam sebuah komplikasi. Jadi semua permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah teks cerita pendek yang disajikan ada di bagian komplikasi. Kemudian ketika masalah itu sudah mulai muncul, sudah mulai memanas, sudah mulai memuncak, di akhir harus ada penyelesaian dari masalah. Supaya untuk menutup cerita, maka diperlukannya suatu penyelesaian masalah, atau kalau dalam struktur ini biasa kita sebut dengan resolusi. Nantinya di dalam resolusi ini kita dapat mengetahui apakah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bagian komplikasi ini dapat diselesaikan oleh para tokoh yang ada di dalamnya atau tidak. Apakah nanti akhirnya akan happy ending atau sad ending? Nah, nanti ini ada di bagian resolusi, menutup cerita, akhir cerita, seperti itu ya. Kita lanjut. Ini ada contoh orientasi. Contoh orientasi Ibu bacakan ya. Hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah begitu menegangkan. Aku melangkahkan kakiku dengan berat hati. Kikuk dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman, dan guru-guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangkuku tidak ramah?
bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat, bagaimana jika ini dan itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh orientasi. Di bagian teks yang Ibu sajikan ini mengenalkan tokoh aku ketika menjadi seorang murid baru di sekolah pindahannya. Nah, cuplikannya ini berisi tentang keadaan perasaan tokoh yang tegang karena takut ke suasana sekolah barunya ini tidak seperti suasana sekolah lama. Seperti itu, dia takut tidak merasa nyaman dengan temannya, dengan gurunya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dikenalkan latar suasananya, dikenalkan tokohnya, latar tempatnya di mana di sekolah yang baru, kemudian si tokohnya ini tokoh aku, dan suasananya seperti apa, suasananya tegang gitu ya, karena dia merasa cemas, takut suasana sekolah barunya ini tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada contoh komplikasi, ini contoh singkat saja. Loh, kenapa menangis? Tanya Eyang Putri cemas. Beliau letakkan obat dan segelas air putih di meja. Dia diam, tidak menjawab. Isaknya semakin jelas terdengar. Nah, ini ada contoh singkat dari komplikasi yang mana kutipan ini menceritakan reaksi tokoh Eyang Putri atas keadaan Via. Yang si Eyang Putri ini merasa sangat cemas akan keadaan si Via. Ini jadi mulai timbul masalah. Kalau misalnya contoh yang diberikan ini baru mulai pemunculan masalahnya, belum bertambah masalahnya dan belum mencapai konflik. Ingat ya, di komplikasi ini ada pemunculan masalah, ada penambahan masalah, dan ada klimaks atau puncak masalah, seperti itu. Selanjutnya ada contoh resolusi. Ibu bacakan contohnya. Dulu, kalau Eyang kecewa terhadap seseorang, Eyang menulis semua hal tentang orang tersebut, semua kenangan yang manis ataupun yang tidak menyenangkan. Biasanya begitu selesai menulis, hati Eyang lega, pikiran pun menjadi jernih sehingga Eyang bisa menilai orang itu dengan tepat. Via mau mencoba cara ini. Tulislah kenangan tentang Bunda. Mudah-mudahan Via akan menemukan jawaban. Eyang ke dapur dulu ya, kata Eyang. Nah, ini adalah salah satu contoh resolusi. Jadi contoh penyelesaian masalah dari bagian komplikasi yang ada di struktur sebelumnya. Jadi contoh ini adalah berisi solusi yang diberikan oleh tokoh Eyang kepada tokoh Via untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Nah, anak-anak, selain ketiga struktur yang tadi, yaitu orientasi, komplikasi, dan juga resolusi, di dalam sebuah cerpen ada pula pengarang yang menambahkan bagian abstrak dan koda. Apa itu abstrak dan koda? Abstrak ini merupakan pengantar cerita oleh pengarang tentang cerpen yang disampaikan. Bagian ini bersifat opsional sesuai dengan keinginan pengarang. Artinya, abstrak ini boleh ada, boleh tidak. Opsional itu artinya pilihan saja. Boleh disajikan, boleh juga tidak. Atau ketika misalnya kalian menulis sebuah cerpen, Bu, saya mau hanya ada 3 unsur saja, hanya ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi, boleh. Kalau mau ditambah abstrak juga boleh, karena abstrak ini sifatnya opsional, tidak wajib ada dalam sebuah cerpen. Kemudian yang kedua ada koda. Koda ini merupakan kata-kata penutup oleh pengarang setelah cerita disampaikan tuntas. Koda dapat pula berperan sebagai suatu simpulan atas suatu cerita. Nah, berbeda dengan abstrak. Kalau abstrak ini ada di awal, kalau koda biasanya ada di akhir sebagai penutup cerita. Biasanya berupa simpulan ataupun pesan yang ada di dalam sebuah cerpen. Nah, kedua unsur ini, abstrak dan juga koda, ini merupakan unsur yang opsional, artinya boleh disertakan, boleh juga tidak, gitu ya. Tapi untuk melengkapi cerita pendek supaya lebih menarik, biasanya pengarang atau penulis menambahkan abstrak dan koda di dalam cerpen yang ditulisnya, gitu. Kita lanjut, ada kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Nah, secara umum, teks cerpen ini menggunakan bahasa sehari-hari. Kenapa menggunakan bahasa sehari-hari? Karena topik-topik yang diangkat ya pada sebuah cerpen ini lebih banyak cerita tentang persoalan sehari-hari. Nah, tetapi teks cerita pendek juga tetap memiliki kaidah kebahasaan di dalamnya, gitu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kata yang menyatakan urutan waktu. Di sini contohnya ada kata sore tadi, awal bulan, ini, dan akhirnya. Nah, dari kata yang menyatakan urutan waktu ini juga bisa menunjukkan latar waktu pada sebuah cerita pendek yang ditulis.
Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya yaitu menjawab, mengurus, mengantar, menjaga, dan juga dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental yang menggambarkan sesuatu yang dirasakan. Ingat ya, kalau yang awal untuk kata kerja tindakan artinya yang dilakukan. Kalau misalnya kata kerja mental ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh para tokoh. Contohnya ada mengecewakan, menyenangkan, menatap lembut, menghela napas, dan lain-lain. Jadi beda ya. Memang sama-sama kata kerja, tapi yang kaidah kebahasaan yang kedua ini adalah kata kerja tindakan. Kalau yang ketiga kata kerja mental. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh. Biasanya ditemukan kata-kata sedang sedih, gelisah, bersabar, penakut. Nah, kaidah kebahasaan yang satu ini bisa menunjukkan latar suasana dari sebuah cerpen. Kalau tadi yang di nomor 1 itu bisa menunjukkan latar waktu. Kalau kaidah kebahasaan yang nomor 4 ini bisa menunjukkan latar suasana. Jadi suasananya sedang sedih atau sedang gelisah dan lain-lain. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu biasanya cerpen ini menggunakan dialog yang dinyatakan dalam bentuk kutipan dan diapit oleh tanda petik ganda seperti yang ada di layar ya, tanda petik ganda. Contohnya, kita tunggu sampai besok Bu, ucap Lisa. Jadi ada tanda petik ini mengungkapkan bagaimana suasana, bagaimana situasi yang ada di dalam sebuah cerpen. Ini biasanya disajikan dengan bentuk dialog percakapan antar tokoh seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana masalah yang timbul, bagaimana suasana dari cerpen tersebut, dari penyajian dialog yang ditulis oleh pengarang ya, penyajian dialog, interaksi komunikasi antar tokoh seperti itu. Ini tadi ada kelima kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Ingat yang pertama tadi menyatakan urutan waktu, kedua menggunakan kata kerja tindakan, yang ketiga menggunakan kata kerja mental atau yang dirasakan oleh tokoh, yang keempat menggunakan kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh, dan yang terakhir menggunakan dialog dalam sebuah teks cerita pendek untuk menyatakan percakapan yang ditandai oleh tanda petik ganda atau biasa kita sebut dengan tanda kutip. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita sudah selesai. Setelah ini kalian akan mengerjakan latihan untuk mengukur apakah kalian mampu mengidentifikasi struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.